Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7454 sampai bab 7455. Deduksi dan analisis tajam Ye Chen langsung membuat Hamid agak gugup. Dia bertanya dengan wajah khawatir, "Saudara Ye, Anda mengatakan saya tidak bisa melawan mereka atau mempertahankan pendirian saya. Jadi tidak peduli bagaimana saya melakukannya? Bukankah itu hanya kematian bagi saya?" Ye Chen menghela napas pelan dan berkata, "Saudaraku, menurutku situasinya memang tidak terlalu optimis. Aku tidak menyangka pihak lawan bisa meraih kemenangan telak secepat ini. Sekarang seluruh situasi telah berubah." Hamid bertanya, "Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang?" Ye Chen merenung sejenak dan berkata dengan serius, "Jika itu aku akan segera mulai bekerja secara rahasia untuk menemukan perselisihan internal atau bahkan perpecahan dalam oposisi. Jika ada, aku akan menemukan cara untuk menggunakan tipu daya dan insentif finansial untuk memenangkan beberapa sekutu potensial. Kemudian, manfaatkan momen yang tepat untuk menyerang dari dalam dan luar, dan kamu mungkin akan menggantikan mereka." "Ini," kata Hamid canggung, "Kakak, aku tahu kau punya bakat sebagai seorang jenderal, tapi kakakmu yang tua ini tidak punya kemampuan itu. Jujur saja, sebelum aku bertemu denganmu, memimpin 2 atau 3 ribu orang saja sudah merupakan perjuangan bagiku. Menangani situasi sebesar itu, aku tidak sanggup." Sambil berkata demikian, Hamid menatap Ye Chen dengan penuh semangat dan berkata, "Kecuali jika kamu bersedia membantuku memimpin." "Lupakan saja." Ye Chen tersenyum getir, "Saat ini aku sedang disibukkan dengan berbagai hal. Selain itu, jika kau benar-benar berjuang dalam pertempuran ini, kemungkinan akan berlangsung selama 3 hingga 5 tahun, atau bahkan lebih lama, untuk mendapatkan hasil. Kemenangan penuh akan menjadi perang yang melelahkan." Hamid mendesah, "Ya, tidak mungkin kau punya waktu dan tenaga sebanyak itu untuk membantuku memimpin dan memimpin pasukan." Pada titik ini, dia buru-buru bertanya, "Ngomong-ngomong, saudara, bisakah kamu meminta Master Wan untuk membantu? Aku tidak berharap dia akan berjuang untukku. Tetapi jika pihak lawan benar-benar datang untukku, bisakah Master Wan menjadi penengah? Menjadi penengah, atau sedikit mendukungku?" Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Jika itu adalah oposisi lama, Balai Wanlong dapat melawan mereka tanpa masalah. Namun, kuncinya adalah, oposisi sekarang bukan hanya oposisi lagi, mereka adalah pemerintah yang sah. Jika Balai Wanlong melawan mereka, itu sama saja dengan invasi." Hamid berpikir keras sejenak dan berkata, "Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kau sarankan, saudaraku. Aku akan kembali dan diam-diam mencoba untuk mendapatkan beberapa sekutu potensial dari kubu mereka." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Berhati-hatilah saat kembali. Selama kamu mempertahankan markasmu, bahkan jika mereka datang kepadamu, mereka tidak akan dapat berbuat banyak dalam jangka waktu yang pendek. Jika benar-benar terjadi pertempuran, aku akan membantumu mencari jalan keluar." Hamid menghela napas lega, "Dengan kata-katamu itu, saudaraku, aku benar-benar merasa tenang." Ye Chen bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, identitas apa yang kamu gunakan untuk datang ke Maladewa kali ini?" Hamid berkata, "Saya punya identitas Dubai. Sekarang saya menjadi bos perusahaan konstruksi di Dubai." Ye Chen mengangguk, "Jika nanti kau bertemu keluargaku dan mengobrol, katakan saja kita bertemu saat aku pergi ke perbatasan barat laut untuk memeriksa Feng Shui tambang batu bara tempatmu berinvestasi. Mengerti?" Hamid tertawa dan berkata, "Tidak masalah, jangan khawatir." "Bagus." Ye Chen santai dan melambaikan tangan, "Ayo, kita kembali makan. Datanglah ke mejaku dan sapa keluargaku agar mereka tidak curiga. Oh, dan jangan panggil aku kakak di depan mereka, panggil aku Tuan Ye." Hamid mengangguk antusias dan terkekeh, "Tidak masalah, Tuan Ye." Melihat Ye Chen mengobrol hangat dan tertawa bersama Taipan Timur Tengah itu begitu lama, Alan tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Menantu laki-lakiku yang baik sekarang benar-benar cakap."
Kliennya sudah sampai di Timur Tengah. Taipan ini terlihat sangat kaya. Xiao Changkun tertawa, tidak diragukan lagi. Di Timur Tengah, tanaman tidak tumbuh dengan baik, pariwisata terpuruk karena iklim, tetapi mereka punya banyak minyak di bawah tanah. Jadi, bagaimana dengan orang-orang di sana? Mereka tidak punya apa-apa selain uang. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Alan menimpali, salah, begitu pula para istri. Xiao Changkun tidak berani menyentuh topik itu dan hanya tersenyum tanpa menjawab. Saat Ye Chen dan Hamid mendekat, pasangan itu menjadi penasaran. Ye Chen membawa Hamid ke keluarga beranggotakan 3 orang itu dan memperkenalkannya sambil tersenyum. Ayah, ibu, istri, ini bos Timur Tengah yang saya sebutkan. Hamid segera memperkenalkan dirinya. Salam, semuanya. Nama saya Ahmed Sawani. Panggil saja saya Ahmed. Xiao Changkun buru-buru berdiri, sedikit tersanjung, dan berkata dengan heran, Tuan Ahmed, bahasa Mandarin Anda benar-benar bagus. Hamid tersenyum dan berkata, saya sudah lama tinggal di Cina. Soal berbisnis, Anda tahu, saya teman lama orang Cina. Hamid tak berani mengatakan ia belajar di Cina, takut ada yang bertanya sekolah mana atau jurusan apa, yang malah menggali lebih dalam lagi. Xiao Changkun berkata, Tuan Ahmed, perkenalkan diri saya. Saya Xiao Changkun, ayah mertua Ye Chen. Alan juga bergegas mendekat, saya Alan, ibu mertua Ye Chen. Hamid menatap Xiao Churan dan tersenyum, wanita cantik jelita ini pasti Nyonya Ye. Xiao Churan, yang tahu bahwa identitas Hamid yang disebutkan kemungkinan besar adalah kebohongan dan bahwa dia pasti mengenal Ye Chen sebagai tuan muda keluarga Ye, tidak menunjukkan sesuatu yang aneh. Dia hanya tersenyum anggun dan berkata, Halo, Tuan Ahmed. Saya Xiao Churan. Senang bertemu dengan Anda. Hamid mengangguk dan berkata dengan sopan, Tuan Ye telah banyak membantu saya dengan Feng Shui. Saya selalu berterima kasih kepadanya. Bertemu dengannya dan kalian semua di sini adalah takdir kami. Jadi, biarlah saya yang menanggung semua pengeluaran Anda di Pulau Baima. Alan sangat gembira. Benarkah, Tuan Ahmed? Itu sangat baik dari Anda. Xiao Changkun, yang masih sedikit pendiam, dengan cepat berkata, Oh, Tuan Ahmed, Anda tidak perlu begitu murah hati. Hamid berpikir dalam hati, murah hati? Kakak saya Ye membantu saya mengamankan lebih dari 100 juta dolar untuk infrastruktur. Saya berutang kesuksesan saya kepadanya. Tindakan kecil ini tidak ada apa-apanya. Jadi, dia langsung tersenyum dan berkata, tidak perlu bersikap sopan. Tuan Ye telah melakukan kebaikan yang besar kepadaku. Setelah itu, dia memanggil manajer restoran dan memberi instruksi. Ingat, semua pengeluaran untuk orang-orang di pulau ini menjadi tanggunganku. Hamid datang 2 hari lebih awal dari Ye Chen, dan manajer itu mengenalnya sebagai orang yang suka menghabiskan banyak uang. Dia segera berkata dengan hormat, Baik, Tuan, tenang saja, kami akan mengurusnya. Alan menyeringai dan berkata, Oh, ini sangat berlebihan, Tuan Ahmed, tidak masalah, hanya sekadar tanda terima kecil, kata Hamid dengan sepenuh hati. Oh, semuanya makan dulu. Aku harus menemani kedua istriku. Kita ngobrol nanti saja. Setelah berbasa-basi sebentar dan mengantar Hamid pergi, Alan segera mengangkat teleponnya, mencari-cari sambil berseri-seri, hebat sekali. Ada yang mengurus semuanya. Aku akan memeriksa berapa biaya spa termahal dan memesannya setelah sarapan. Setelah memeriksa, dia segera bertanya di grup WeChat yang dibuat oleh pelayan Hani. Pelayan, saya ingin memesan spa bawah air. Apakah tersedia malam ini? Xiao Churan berbisik, Bu, spa bawah air di sini sangat mahal, 5 atau 6 ribu dolar per orang. Bukankah itu agak berlebihan? Alan menjawab dengan santai, apa yang perlu dikhawatirkan? Ada orang yang membayar tagihannya. Xiao Churan buru-buru menjelaskan, itulah sebabnya kita tidak boleh terlalu boros. Bagaimana kalau aku memberimu kartu visaku nanti dan kau gunakan itu saja? Tidak mungkin. Kata Alan dengan sungguh-sungguh, jika tidak ada kesepakatan yang bisa dicapai,
buatlah kesepakatan. Sekarang sudah ada kesepakatan, mengapa harus menghabiskan uang kita sendiri? Tepat saat itu, Hani membalas di grup, Nona MA, maaf, pavilion spa bawah air ditutup sementara hari ini dan besok. Jika Anda ingin spa, Anda dapat memesan di tempat spa kami yang lain. M. Alan menjawab, saya hanya menginginkan spa bawah laut. Bukankah semuanya terbuat dari kaca transparan sehingga Anda dapat melihat dunia bawah laut? Itulah yang saya inginkan. Hani menjawab, mohon maaf, Bu MA. Bos kelompok kami akan datang untuk memeriksa pulau besok, dan pavilion spa bawah laut sedang dalam perbaikan. Tidak akan dibuka kembali sampai lusa. Bersambung.